Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kang Film. Kali ini saya akan membahas film berkisah nyata perang terbaik sepanjang masa yang berjudul Saving Private Ryan. Film ini rilis pada tahun 1998 dan disutradarai oleh Steven Spielberg. Film ini berlatar belakang invasi Amerika di Normandia pada Perang Dunia Kedua. Di dalamnya menceritakan tentang pencarian seorang prajurit yang bernama James Francis Ryan. Dirinya ditarik dari medan peperangan karena ketiga kakaknya telah meninggal di medan perang. Apakah pencarian prajurit itu berhasil? Mari simak alur ceritanya. Awal film, kita diperlihatkan seorang kakek tua yang berkunjung ke makam bersama keluarganya. Dan seketika dia berlutut sambil menangis di depan makam tersebut. Lalu ia mengingat masa lalunya. Dikisahkan prajurit Amerika Serikat melancarkan penyerangan dengan menggunakan kapal laut. Namun, sebelum sempat mendarat, mereka sudah dihujani peluru tanpa henti dari tentara Jerman. Dikarenakan tentara Jerman yang mengambil posisi bertahan yang sangat aman. Hal itu membuat pasukan Amerika mengalami kekalahan berat karena banyaknya pasukan yang gugur. Di tengah peperangan, kita diperlihatkan seseorang yang tengah berdiri sambil melihat semua rekannya terkena tembakan. Dan orang itu merupakan Kapten John Miller. Ia kemudian memerintahkan kepada seluruh pasukan untuk meninggalkan pantai dan naik ke daratan untuk berlindung. Namun, hal itu juga tidak mudah, karena tentara Jerman terus menembaki mereka semua. Setelah berjuang keras, mereka akhirnya sampai di tempat yang aman. Kemudian Kapten John Miller memerintahkan prajuritnya untuk maju. Namun mereka tetap kesulitan karena posisi musuh berada lebih tinggi dari mereka. Lalu hal itu segera diatasi oleh Jackson dengan keahlian snipernya. Hal itu pun menjadi titik balik bagi pasukan Amerika untuk menyerang. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menguasai kawasan itu, lalu kemudian memerintahkan untuk memasukkan kendaraan perang. Kemudian di tempat lain, diperlihatkan para petinggi militer Amerika sedang membahas tentang gugurnya 3 bersaudara Ryan, dan hanya menyisakan 1 orang Ryan lagi. Lantas keduanya langsung pergi menemui ibu Ryan untuk membawakan kabar tentang anak-anaknya. Hal itu membuat wanita tersebut kaget, tak percaya, dan terduduk dalam kesedihan. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan Kapten John Miller mendapatkan perintah langsung dari atasannya untuk mencari Ryan. Lalu kemudian dia mencari seseorang yang bisa berbahasa Prancis dan Jerman. Dan setelah ketemu, orang itu bernama Upam. Akan tetapi, Upam terlihat merasa ketakutan karena ia belum punya pengalaman untuk bertempur. Setelah berkumpul, mereka kemudian mulai bergerak untuk mencari Ryan. Di perjalanan, diperlihatkan Upam berusaha akrab dengan teman-temannya. Namun ia hanya mendapat teguran untuk menjaga sikapnya. Singkat cerita, kemudian mereka sampai di sebuah pemukiman. Lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan ternyata itu merupakan pasukan Amerika yang baku tembak dengan pasukan Jerman. Mereka kemudian bergabung dan bertanya tentang James Ryan, namun tak ada yang mengenalnya. Terpaksa, mereka ikut membantu pertempuran di tempat itu. Mereka lalu bertemu dengan warga Perancis, dan dia ingin agar anaknya dilindungi oleh pasukan Amerika. Lalu Caparzo kemudian mengambilnya. Akan tetapi, Kapten Miller memerintahkan untuk tidak mengambil anak itu. Namun, ia menolak dan tiba-tiba Caparzo terkena tembakan. Tapi kemudian mencari musuh itu dan berhasil membunuhnya sesaat setelah ia terlihat oleh musuh. Mereka kemudian kembali bergerak, dan tiba-tiba dinding bangunan di samping mereka roboh, dan ternyata di dalamnya terdapat banyak pasukan Jerman. Lalu mereka saling menodongkan senjata. Sesaat kemudian, pasukan Amerika mendapat bantuan dari rekan-rekannya, dan berhasil menghabisi pasukan Jerman itu. Kemudian Kapten John Miller berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Lalu ia bertanya tentang seorang Ryan. Dan ternyata di tempat itu ada pasukan yang bernama Ryan. Namun, ternyata orang itu bukan Ryan yang Kapten Miller cari. Keesokan harinya,
Mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Lalu mereka sampai di lokasi jatuhnya pesawat yang ditumpangi oleh Ryan. Kapten Miller kemudian menanyakan pilot pesawat itu tentang kejadian yang menimpanya. Lalu pilot itu memberikan sekumpulan dog tag dan memberinya kepada John Miller agar memudahkan mereka memastikan keberadaan Ryan di pesawat tersebut. Setelah mencari nama Ryan, mereka tak mendapatkannya. Lalu, Kapten Miller memutuskan untuk meneriakkan nama Ryan di kerumunan pasukan Amerika. Dan beruntung, Kapten Miller berhasil mendapatkan orang yang mengenal Ryan. Ia kemudian menanyakan tentang keberadaan Ryan, dan dia mengetahuinya, sehingga mereka langsung segera menuju ke tempat yang ditunjukkan. Di tengah perjalanan, mereka mendapati beberapa mayat pasukan Amerika. Lalu, Kapten Miller segera memeriksa tempat itu dan dia melihat beberapa musuh dengan senapan mesin. Rayburn kemudian memutuskan untuk ambil jalan memutar dan menghindari senapan mesin itu. Dan semua rekan-rekannya pun ikut setuju dengan Rayburn. Akan tetapi, Kapten Miller menolak dan tetap ingin menyerang sekelompok musuh itu. Penyerangan akhirnya mereka mulai dengan berlarian menuju ke arah musuh yang bersembunyi. Sementara itu, Upam mengawasi teman-temannya dari belakang. Akhirnya mereka memenangkan pertempuran di tempat itu. Namun, prajurit Miller harus terkena tembakan dan harus segera mendapatkan perawatan. Mereka kemudian menemukan seorang pasukan Jerman. Lalu, Kapten Miller memberi pasukan Jerman itu tugas untuk menguburkan mayat Wade. Lalu akan membunuhnya setelah itu. Upam yang melihat hal itu langsung memohon kepada John Miller untuk tidak membunuh pasukan Jerman itu. Namun, Miller tidak mempedulikannya. Namun ternyata setelah menggali kubur, John Miller melepaskan pasukan Jerman itu dan menyuruhnya pergi dengan mata tertutup. Rayburn kemudian marah dengan keputusan dari kaptennya itu. Mike yang melihat sikap Rayburn langsung menodongkan pistol ke arahnya, sehingga mereka akhirnya saling bertengkar. Untuk menghentikan pertengkaran itu, John Miller akhirnya menceritakan tentang masa lalunya, yang ternyata dulu dia adalah guru bahasa Inggris dan juga pelatih basket. John Miller akhirnya berhasil menyatukan mereka kembali, dan kemudian mereka lanjut untuk mengubur mayat Wade dan para pasukan Jerman. Mereka kemudian kembali bergerak, dan tiba-tiba kendaraan perang Jerman lewat. Mereka pun segera bersembunyi di antara rerumputan. Namun kendaraan perang itu mendapat serangan yang ternyata itu adalah pasukan Amerika yang bersembunyi di sisi lain. Dan satu di antara 3 orang itu ternyata James Francis Ryan, merupakan orang yang mereka cari. Mereka kemudian berpindah ke tempat yang penuh bangunan besar yang sudah hancur. John Miller kemudian memberitahu Ryan bahwa semua saudaranya gugur di medan perang, dan dia akan dipulangkan dari peperangan. Namun Ryan dan rekan-rekannya menolak. Hal itu lantas membuat Rayburn marah, karena mereka harus kehilangan 2 rekan untuk menjemputnya. Namun Ryan tetap menolak dan memilih untuk bertahan di jembatan. Melihat sikap Ryan, John Miller akhirnya ikut membantu mereka untuk mempertahankan jembatan itu. John Miller kemudian mengatur strategi dan mempersiapkan senjata untuk melawan pasukan Jerman. Sesaat kemudian, musuh sudah terlihat, dan John Miller memerintahkan semuanya untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Rayburn kemudian diperintahkan untuk pergi memancing musuh, agar datang ke tempat yang sudah mereka rencanakan. Selang beberapa waktu, kemudian Rayburn kembali dan segera melapor kepada John Miller, lalu mereka segera bersiap menyambut musuh. Setelah menunggu beberapa saat, sebuah panser sudah terlihat dan diikuti beberapa prajurit Jerman. Namun panser itu melewati posisi mereka. Lalu kemudian terlihat sebuah tank Tiger datang. Dan ternyata tank itu terpancing masuk ke dalam perangkap bersama dengan beberapa pasukan Jerman. Kemudian pasukan Amerika pun meledakkan bom dan mengenai beberapa prajurit musuh. Tembakan pun terjadi dan para prajurit Amerika berhasil menumbangkan banyak musuh. Di sisi lain, John Miller menyalakan bom tempel yang mereka buat, lalu menempelkannya pada roda tank Jerman. Bom itu pun meledak dan berhasil merusak roda tank tersebut.
Kemudian di sisi lain, terlihat beberapa pasukan Amerika membakar sebuah kain yang disumbatkan pada botol. Lalu botol itu mereka buang ke arah panser Jerman dan terjadi ledakan api yang membakar prajurit Jerman dan kendaraannya. Sementara di sisi lain, Ryan terlihat sedang dibidik oleh tank musuh. Namun segera diselamatkan oleh rekannya. Pasukan Amerika kemudian menaiki tank itu dan membunuh prajurit di dalamnya. Namun mereka menerima serangan dari senjata anti pesawat yang membunuh beberapa prajurit tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan Jackson berhasil membunuh beberapa musuh dengan keahliannya dalam sniper. Namun tanpa ia sadari, tank musuh ternyata sudah membidik mereka dan menghancurkan menara persembunyiannya. Parker dan Jackson pun harus gugur karena terkena serangan dari tank tersebut. Lalu kemudian beberapa prajurit mulai kehabisan peluru dan memanggil Upam, namun Upam malah sembunyi karena ketakutan. Rayburn pun terkena tembakan, dan rekannya segera melakukan perlawanan dengan tangan kosong karena kehabisan amunisi. Sementara itu di sisi lain, Mike membawa basoka dan kemudian berhasil meledakkan satu panser musuh. Di sisi lain juga, Upam berusaha naik ke rekannya yang di tengah mengalami kesulitan. Namun karena merasa ketakutan, akhirnya dia hanya menangis di tangga dan menyebabkan temannya terbunuh. Pasukan Jerman yang melihatnya pun hanya mengabaikannya, karena menganggap kalau Upam hanya seorang pengecut. Karena merasa terdesak, para prajurit Amerika putuskan untuk menuju ke titik terakhir seperti yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Mereka kemudian terus mundur hingga ke jembatan. Mike yang sudah terkena banyak tembakan juga masih berusaha untuk segera bergerak. Mereka berusaha memancing musuh menuju ke jembatan dan berniat akan meledakkan jembatan itu bersamaan dengan musuh. Namun, John Miller yang memegang tombol peledak itu malah terkena serangan dari tank, sehingga menjatuhkan tombol peledaknya. John Miller kemudian kembali bangkit dan berusaha mengambil tombol peledak itu. Di sisi lain, Upam yang tengah bersembunyi kemudian melihat prajurit Jerman yang sebelumnya mereka bebaskan. Dan prajurit itu terlihat menembaki John Miller yang terus berjalan. Sementara itu, John Miller yang sudah mendapat beberapa tembakan hanya bisa terduduk dan menembak tank musuh dengan pistol. Dan setelah beberapa kali menembaknya, tank itu pun langsung meledak. Dan ternyata yang meledakkan tank itu adalah sebuah pesawat Amerika yang datang membantu. Lalu kemudian disusul beberapa pesawat lainnya yang meledakkan para pasukan musuh. Upam yang melihat para pasukan Jerman berlarian, segera memberanikan diri dan kemudian menghadang beberapa musuh, termasuk orang yang sebelumnya ia minta untuk dibebaskan. Namun Upam membunuh orang itu dan membiarkannya yang lainnya untuk pergi. Sementara itu, di sisi lain, Kapten John Miller segera mendapatkan perawatan dan pasukan bantuan pun mulai berdatangan. James Ryan kemudian menemui John Miller. Lalu James Ryan diberitahukan agar untuk mengingat kejadian ini. Dan setelah itu John Miller akhirnya harus gugur. Cerita pun kembali ke beberapa tahun kemudian. Ternyata pria tua yang ada di awal film itu adalah James Ryan. Ia diperlihatkan sudah berdiri di hadapan makam dari John Miller dan memberi hormat kepadanya. Dan film pun selesai. Nah, itu dia alur cerita film dari Saving Private Ryan. Semoga teman-teman semua bisa memahami alur cerita film tersebut. Tak bosan-bosan saya meminta maaf apabila dalam audio atau penyampaiannya masih banyak kesalahan. Jika teman-teman terhibur, mohon dukungan channel saya ini dengan subscribe, like, dan share, agar saya semangat lagi dalam membuat video terbarunya. Akhir kata dari saya, terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.